Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ilustrasi harga pokok proses dan harga pokok pesanan ya teman-teman, di mana materi harga pokok pesanan dan harga pokok proses ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan materi ini bisa teman-teman download pada LMS masing-masing. Yang pertama, harga pokok pesanan ya, di mana ini adalah ilustrasi urutan proses produksi berdasarkan pesanan ya, di mana yang pertama penerimaan pesanan dari pelanggan ya. Pelanggan ini memesan ke sebuah perusahaan. Lalu di dalam perusahaan itu di departemen produksi akan dibuatkan schedule jobs atau surat perintah kerja ya. Setelah SPK-nya jadi ya, barulah dilakukan pemesanan bahan baku. Ya, setelah dilakukan pemesanan bahan baku, barulah proses produksi itu dimulai. Jadi, untuk proses produksi berdasarkan pesanan, produk akan dibuat oleh perusahaan hanya pada saat konsumen atau pelanggan memesan produk tersebut. Selanjutnya, ada contoh soal ya. PT Araska adalah sebuah perusahaan yang memproduksi sumpit berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Selama bulan Januari tahun 2023 yang merupakan bulan pertama operasi, perusahaan mengerjakan 3 buah pesanan, yakni nomor urut 101, 102, dan 103. Kartu harga pokok pesanan memberikan informasi sebagai berikut. Pada nomor pesanan 101, bahan bakunya berjumlah 20 unit, tenaga kerjanya 65 jam kerja, dan statusnya selesai. Pada pesanan nomor 102, bahan bakunya 15 unit, tenaga kerjanya 80 jam, dan statusnya selesai. Sedangkan pada nomor pesanan 103, bahan bakunya 12 unit, tenaga kerjanya 112 jam, dan statusnya masih dalam proses. Perhatikan ya teman-teman, untuk 101 dan 102 produknya ini sudah selesai dibuat. Sedangkan 103 masih dalam proses. Informasi lainnya, harga bahan baku ya 120.000 per unit. Total pembeliannya 50 unit. Upah tenaga kerja 15.000 per jam. Pembebanan BOP adalah 175% dari biaya tenaga kerja. Total BOP aktual adalah 7 juta. Nah, BOP aktual adalah BOP yang diestimasikan oleh perusahaan. Jadi perusahaan masih belum tahu nih, sebenarnya biaya BOP yang dikeluarkan perusahaan itu berapa sih? Ya, jadinya perusahaan ini mengestimasikanlah terlebih dahulu BOP yang dikeluarkan. Sedangkan BOP yang terrealisasi atau BOP real yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan itu namanya BOP apply. Ya, teman-teman tolong diperhatikan. Selanjutnya, pesanan nomor 101 telah diserahkan kepada pelanggan dengan margin 25%. Keuntungan yang disyaratkan adalah 25%. Nah, selanjutnya, hitunglah harga pokok produksi untuk setiap pesanan, saldo perkiraan barang dalam proses atau work-in proses. Selanjutnya, saldo perkiraan barang jadi. Hitunglah under atau over pembebanan BOP dan laba kotor bulan Januari 2023. Kita langsung jawab. Jadi teman-teman harus mengestimasikan terlebih dahulu ya. Dijabarkan terlebih dahulu yang diketahui itu apa aja. Ya. Nah, untuk pesanan 101 bahan bakunya adalah 20 unit dikalikan 120.000 sama dengan 2.400.000. 120.000 ini dari yang diketahui ini tadi ya teman-teman. Nah, harga bahan bakunya 120.000 unit. Begitupun pesanan 102 dan 103. Selanjutnya tenaga kerja 65 dikalikan 115.000. Begitupun pesanan 102 dan 103. Selanjutnya BOP yang dibebankan ya. Kan dibebankannya tadi dari tenaga kerja. Jadi ya 175% dikalikan dengan jumlah
tenaga kerja ini tadi ya. Begitupun nomor pesanan 102 dan 103. Selanjutnya dijumlahkan total biaya yang dikeluarkan. Ya. Untuk biaya yang dikeluarkan adalah akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Nah, oleh karena itu bisa diketahui ya teman-teman, harga pokok produksi untuk setiap pesanan, yakni pesanan nomor 101 adalah Rp5.081.000, Rp5.081.250. Pesanan nomor 102 adalah Rp5.100.000, sedangkan pesanan nomor 103 belum dapat kita hitung harga pokok produksinya, karena masih berupa barang dalam proses. Saldo perkiraan barang dalam proses, yakni pesanan nomor 103, Rp6.060.000 ya teman-teman. Tadi kan di keterangan 101 dan 102 statusnya sudah selesai, sedangkan 103 statusnya masih dalam proses. Saldo perkiraan barang jadi, yakni pesanan nomor 101 dan 102 adalah Rp5.081.250 dan Rp5.100.000. Selanjutnya total BOP yang dibebankan selama bulan Januari ya sama dengan Rp6.746.250, di mana BOP yang diestimasikan atau BOP aktualnya adalah 7 juta ya. Nah, BOP yang apply-nya, BOP yang sesungguhnya adalah ya, ini dijumlahkan ya. BOP 101, 102 dan 103 ketemunya Rp6.746.250. Sehingga di sini terjadi yang namanya under BOP aktual ya, atau BOP yang dikeluarkan itu lebih rendah daripada BOP yang diestimasikan. Oleh karena itu terjadilah yang namanya selisih untung. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan BOP yang dikeluarkan lebih tinggi daripada BOP yang diestimasikan, maka itu terjadi yang namanya selisih rugi. Seperti itu. Selanjutnya, perhitungan laba kotor bulan Januari ya. Yang pertama, di pesanan nomor 101 di mana penjualannya sebesar Rp5.081.250 dikalikan marginnya. Ya, tadi kan keuntungan yang disyaratkan kan 25% ya, teman-teman. Kita langsung ditambahkan aja ya, tambahkan 100 ya, 125% dikalikan 5.081.250 ya, totalnya 6.351.562 ya. Jadi perusahaan ini nanti akan mendapatkan uang sebesar 6.351.562,50 ya, dengan margin sebesar 25%. Kenapa ini 125% ya? Balik lagi ya teman-teman, untuk menghitung keuntungan teman-teman bisa menggunakan margin ya. Margin itu 100% ditambahkan dengan persentase keuntungan yang disyaratkan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya harga pokok penjualannya ya sebesar Rp5.081.250. Sehingga laba kotornya bisa diketahui ya teman-teman. Dari Rp6.351.562 dikurangi dengan Rp5.081.250. Sehingga laba kotornya didapatkan Rp1.270.312,50. Seperti itu. Selanjutnya, under atau over apply atas biaya overhead pabrik ya. Dari ilustrasi tersebut, karena pembebanan biaya overhead pabrik didasarkan pada tarif ditetapkan di muka yang pada dasarnya merupakan estimasi, maka wajar bila akhir periode terjadi selisih antara estimasi dengan realisasi sesungguhnya. Bila kondisi BOP aktual lebih kecil daripada BOP yang dibebankan, maka disebut dengan under apply. Dan sebaliknya, bila BOP aktual lebih besar daripada BOP yang dibebankan, maka disebut over apply. Selanjutnya, itu tadi merupakan harga pokok pesanan ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke harga pokok proses. Nah, ini ada ilustrasi dari arus biaya di dalam harga pokok proses.
Yang pertama ya, ada bahan baku, tenaga kerja, biaya sumber daya tidak langsung atau BOP ya teman-teman. Nah ini kita mulai dulu nih dari proses A ya. Ketika proses A sudah selesai, baru kita lanjutkan ke proses B ya. Selanjutnya ketika proses B selesai, kita lanjutkan baru ke proses C. Ya, tetapi bahan baku, tenaga kerja, dan BOP ini bisa ada di masing-masing proses. Seperti itu ya teman-teman. Contohnya, ketika perusahaan ini memproduksi sepatu, ya. Nah, sepatu ini dimulai dengan memotong bahan ya teman-teman. Di proses A ini memotong bahan. Selanjutnya di proses B mulai dirakit ya. Ketika dirakit sudah jadi, ketika sudah selesai dirakit, baru diwarnai atau di-packaging-kan ya. Setelah packaging selesai, barulah sampai ke produk jadi. Setelah produk jadi, barulah harga pokok penjualan. Perbedaan dari harga pokok proses dengan harga pokok pesanan, kalau harga pokok proses ini ya tetap diproduksi secara massal oleh perusahaan dengan adanya atau tidak adanya pesanan. Jadi perusahaan ini akan terus-menerus memproduksi produk tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Kalau di harga pokok pesanan tadi, perusahaan ini hanya akan membuat produk kalau ada pesanan aja. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ya, Araska Manufacturing memproduksi produknya melalui satu departemen produksi. Manajemen menerapkan metode harga pokok proses untuk menyusun laporan produksi. Berikut informasi biaya yang berkenaan dengan produksi untuk bulan Januari 2023 yang merupakan bulan pertama operasi perusahaan. Ya, ini diketahuinya ya teman-teman. Pembelian bahan baku 1000 ton di mana harganya per kilogram itu 1.250. Ya, selanjutnya biaya tenaga kerja 720.000 dan biaya overhead pabrik 900.000. Stok opnam pada akhir bulan menghasilkan informasi sebagai berikut. Barang jadi 600 unit, bahan bakunya 100 unit, barang dalam proses atau work in process-nya 400 unit dengan tingkat penyelesaian. Biaya bahan bakunya 90%, biaya konversinya 75%, di mana biaya konversi ini adalah biaya pada tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ya teman-teman. Selanjutnya susunlah laporan biaya produksi untuk Araska Manufacturing. Asumsikan bahwa tidak ada unit yang hilang selama proses produksi. Jawab. Kita jabarkan dulu nih yang diketahui apa aja ya teman-teman. Yang pertama biaya bahan baku 1000 dikurangi 100 unit dikalikan dengan harga per unitnya ya. Kok bisa 1000 dikurangi 100 Bu? Dari mana ya? Nah nih pembelian bahan baku 1000 unit ya. Sedangkan di akhir bulan masih tersedia 100 unit. Jadinya yang terjual adalah 900 unit ya yang sudah dikeluarkan perusahaan. Sehingga didapatkan hasil 1.125.000. Biaya tenaga kerja 720.000 dan BOP-nya 900.000 sehingga didapatkan total biaya 2.745.000. Selanjutnya, pada harga pokok proses, teman-teman harus mencari yang namanya unit ekuivalen ya teman-teman atau setara, produk yang setara ya, di mana bahan baku ya 600 ditambah dengan 400 dikalikan dengan 90%. Di mana unit ekuivalen ini rumusnya adalah produk jadi ditambah dengan produk dalam proses dikalikan dengan persentase yang disyaratkan ya. Bahan baku nih tadi ya, bahan baku barang jadinya sebesar 600 unit ya. Dan barang dalam prosesnya 400 unit. Untuk bahan baku, persentase yang disyaratkan sebesar 90% dan biaya konversi sebesar 75%. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ya, jawabannya ya untuk laporan harga pokok produksinya, ya, laporan proses produksi. Data produksi di dalam unit barang dalam proses awal ya, ditambahkan ke dalam proses itu 1000 ya. Ditambahkan dalam proses itu 1000 sehingga masuk yang dalam proses itu 1000. Produk selesai itu 600 dan
barang dalam proses akhir itu 400, sehingga untuk keluar proses sama dengan 1000. Ini sama ya teman-teman, masuk ke dalam proses dan keluar proses itu 1000, ya sama, balance. Ini harus balance ya teman-teman, antara produk masuk dan produk yang keluar. Selanjutnya akumulasi biaya produksi. Di mana biaya produksi itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, total biayanya. Untuk biaya bahan baku 1.125.000 dan biaya tenaga kerja 720.000. Biaya overhead pabrik 900.000. Total biayanya 2.745.000 untuk menghasilkan ya 1000 unit ya. 1000 unit itu tadi. Ya. Selanjutnya, untuk unit ekuivalensi, ya, unit ekuivalensi di mana ini yang sudah diselesaikan oleh perusahaan, ya, atau yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Bahan bakunya, ya, ada 960. Dari mana? Ya ini dari sini ya teman-teman. Unit ekuivalennya. Bahan bakunya 960. Ingat tadi ya teman-teman, biaya konversi ini adalah biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, di sini 900 dan 900. Untuk jumlah rupiah per unit ekuivalen ya. Ini tinggal dibagi ya teman-teman, total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. Setelah itu dijumlahkan sehingga ketemulah Rp2.972 per unit ekuivalen. Ya. Selanjutnya, alokasi biaya produksi ya. Alokasi untuk barang dalam proses akhir ya, bahan bakunya 400 unit ekuivalen dikalikan dengan 1.172 per unit ekuivalen dikalikan 90%. Selanjutnya tenaga kerja 400 ekuivalen unit dikalikan 800 ya dikalikan 75%. Selanjutnya overhead pabrik 400 ekuivalen unit dikalikan dengan ini 9.000 ya teman-teman, bukan 800 ya teman-teman, belum diganti saya. Dikalikan 75%. Sehingga subtotal barang dalam proses akhir sama dengan Rp961.875. Sedangkan alokasi untuk barang jadinya ya, alokasi untuk barang jadinya 600 ekuivalen unit dikalikan dengan totalnya ini tadi ya. 2.972 sehingga totalnya Rp1.783.125. Nah, ini ditotalkan ya dari total barang dalam proses dan total barang jadi. Nominalnya sama ya teman-teman dengan akumulasi biaya produksi keseluruhan ya. Jadi total biaya Rp2.745.000 ini adalah total keseluruhannya. Tetapi ketika di breakdown ya, untuk barang dalam proses, barang jadinya itu harus balance ya teman-teman. Kalau nggak balance berarti teman-teman ada kesalahan perhitungan. Nah, ini yang dimaksud dengan ilustrasi ekuivalen. Contohnya, di mana di departemen A menghasilkan ya boneka tapi belum jadi, hanya kepala, badan, dan tangan saja. Sedangkan departemen B itu menghasilkan 2 boneka utuh dan 2 telinga dan 2 kaki, sehingga bisa disetarakan bahwa produk departemen produksi tersebut sudah menghasilkan 3 buah boneka. Ya, ini yang dinamakan dengan unit ekuivalensi atau produk yang setara. Seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh soal lagi. PT Araska mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.125.000 dan totalnya sebanyak 39.875.000. Jumlah produk yang dihasilkan adalah barang jadi 2.000 kg, barang dalam proses 100% biaya bahan baku dan biaya bahan penolong
50% biaya tenaga kerja dan 30% adalah biaya overhead pabrik. Barang dalam prosesnya sebesar 500 kg. Selanjutnya, kita jabarkan lagi ya teman-teman yang diketahui. Dimasukkan dalam proses ya, produk jadi ditransfer ke gudang itu sebanyak 2.000. Produk dalam proses akhir 500 kg. Jumlah produk yang dihasilkan 2.500 ya teman-teman. Selanjutnya kita mencari unit ekuivalen ya teman-teman. Rumusnya sama ya kayak yang tadi di depan, bahwa produk jadi ditambah dengan produk dalam proses dikalikan dengan persentase yang disyaratkan. Sehingga ketemulah unit ekuivalen di biaya bahan baku 2.500, unit ekuivalen di biaya penolong 2.500, unit ekuivalen di biaya tenaga kerja 2.250, dan unit ekuivalen di biaya overhead pabrik sebesar 2.150 ya. Untuk unit ekuivalen per harga per unit ekuivalennya sebesar totalnya 17.500.000. Seperti itu ya teman-teman. Untuk mencari unit ekuivalen sama seperti tadi yang di depan yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya perhitungan biaya ya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 20.000 kg dikalikan dengan 17.500 sama dengan 35 juta ya teman-teman. 17.500 dari mana? Dari sini ya teman-teman. Diketahui jumlah rupiah per unitnya, per unit ekuivalennya tadi ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya harga pokok produk dalam proses akhir ya. 100% dikalikan dengan 500. Ini barang dalam proses ya teman-teman, dikalikan 2.000. 2.000 ini di mana? Dari sini ya teman-teman. Begitupun untuk biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya di total 4.875.000 dan jumlah biaya produksi sebesar 39.875.000 rupiah. Nah, ini untuk laporan biaya produksi pada bulan Februari. Ya. Data produksi dimasukkan dalam proses 2.500, produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000, produk dalam proses akhirnya 500, dan jumlah produk yang dihasilkan sebesar 2.500. Biaya yang dibebankan dalam bulan Februari. Biaya bahan bakunya 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerjanya 11.250.000, dan biaya overhead pabriknya 16.125.000. Ini per kilogramnya. Ini yang tadi ya teman-teman, yang dari sini ya, HP per unitnya, harga pokok per unitnya. Selanjutnya untuk perhitungan biaya, di mana harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000 kg dikalikan 17.500, 35 juta ya. Dan harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Ini tadi perhitungannya di depan ya teman-teman. Nah, yang ini ya. Sehingga dapat disimpulkan ya teman-teman, biaya yang dibebankan keseluruhan biaya untuk menghasilkan produk tersebut sama dengan alokasi yang dibebankan pada produk jadi dan produk dalam proses. Seperti itu ya teman-teman. Ini sama ya teman-teman, balance. Nah, selanjutnya kalkulasi metode FIFO, di mana untuk harga pokok proses ini ada menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode FIFO dan yang kedua ada metode rata-rata atau ya average ya teman-teman. Nah, dalam metode ini biaya persediaan awal barang dalam proses dipisahkan dari biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dan tidak dirata-ratakan dengan biaya tambahan baru. Metode ini menghasilkan dua angka biaya per unit. Yang pertama, persediaan awal barang dalam proses yang diselesaikan. Yang kedua, unit yang dimulai dan diselesaikan dalam periode yang sama. Biaya persediaan awal barang dalam proses dicantumkan sebagai satu angka terpisah. Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unit persediaan awal ditambahkan ke biaya tadi. Jumlah kedua biaya ini kemudian ditransfer ke departemen berikutnya. Lanjut kita ke ilustrasi. Araska Manufacturing memproduksi produknya hanya melalui satu departemen produksi saja.
Manajemen menetapkan harga pokok proses untuk menyusun laporan produksi. Berikut ini adalah informasi biaya yang berkenaan dengan produksi untuk bulan Februari 2023 yang merupakan bulan kedua untuk operasi perusahaan. Diketahui pembelian bahan baku sebesar 1.100 unit, di mana harga per unitnya sebesar 1.250 dan sisa bahan baku bulan lalu 100 unit. Biaya tenaga kerja 959.000, BOP-nya Rp1.301.500 dan produksi yang dimulai untuk bulan Februari 1.000 unit. Barang dalam proses atau walk-in prosesnya awalnya ini 400 unit dengan total nilai Rp961.875 dan tingkat penyelesaian sama dengan 90% bahan baku dan 75% biaya konversi. Kemudian stok opnam pada akhir bulan menghasilkan informasi sebagai berikut. Barang jadi 1.000 unit, bahan baku 75 unit, dan barang dalam proses atau work in process 200 unit dengan tingkat penyelesaian 90% biaya bahan baku dan 85% biaya konversi. Ya, diminta susunlah biaya produksi untuk Araska Manufacturing dan sajikan pula perhitungan saudara. Asumsikan bahwa tidak ada unit yang hilang selama proses produksi. Ya, jawab dulu ya, di mana kita harus mencari unit ekuivalennya dulu ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, untuk mencari unit ekuivalen itu rumusnya tadi ya. Produk jadi ditambah dengan produk dalam proses dikalikan dengan persentase yang disyaratkan. Ya, kalau untuk metode FIFO ini ada yang berbeda ya teman-teman, di mana yang pertama 800 unit ini, 800 ini didapat dari mana? Dari produk jadinya ya teman-teman. Nah, nih produk jadinya ya teman-teman. 1.100 produksi yang dimulai ya 1.000 unit, sedangkan ini ya teman-teman ya, barang jadinya 1.000 unit ya, barang jadinya 1.000 unit dan barang dalam prosesnya 200 unit. Ini dikurangin aja ya teman-teman ya. Nah, 800 ditambah dengan 400 adalah barang dalam proses awal ya, lalu dikalikan dengan 100% dikurangi 90% ya, ditambah dengan 200 ini barang dalam proses akhir ya teman-teman, dikalikan dengan 80% ya. 80% itu dari mana? Yang persentase yang disyaratkan ya teman-teman, seperti itu. Ini maaf ya teman-teman, ini 90% ya, bukan 80%. Sebentar. Nih, 90. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, diketahui 1.000 unit ekuivalen. Selanjutnya kedua biaya konversi ya. 800 unit juga dari mana? Tadi ya barang jadinya 1.000 unit. Ini 1.000 unit dikurangi dengan barang dalam prosesnya 200 unit. Ya, dengan tingkat penyelesaiannya 90% dan 85% untuk biaya konversi. Ya. Nah, ini yang tadi bahan baku tuh 90%-nya dari sini ya teman-teman. Nah. Oke. Ya, benar ya teman-teman ya. Kalau salah saya dikoreksi ya teman-teman. Coba ya. Nah, ini sudah diketahui sehingga unit ekuivalennya sebesar Rp1.070. Nah, ini ada laporan biaya produksinya ya. Untuk metode FIFO. Sama untuk menyusun laporan biaya produksi seperti yang tadi di awal ya, untuk harga proses. Barang dalam proses awal 400 ya, ditambahkan ke dalam prosesnya 1.000 sehingga masuk ke dalam prosesnya 1.400.
Dan produk selesai yang berasal dari barang dalam proses awal 400, terus masuk bulan ini dan selesai bulan ini 800, ya. Barang dalam proses akhir 200, sehingga di total sama saja hasilnya 1.400. Nah, akumulasi biaya produksi. Ya, ini sama ya teman-teman, masuk dalam proses dan keluar dalam proses. Nah, akumulasi biaya produksinya, ini total biayanya ya Rp961.875 untuk biaya barang dalam proses awal. Selanjutnya biaya bahan baku Rp1.406.250 dan biaya tenaga kerja Rp959.000 dan biaya overhead pabrik Rp1.301.500 ya, sehingga di totalnya Rp4.628.625 dan unit ekuivalennya ya yang seperti tadi kita sudah cari ya, hasilnya 1.000 dan 1.070 dan diketahui untuk harga per unit ekuivalennya sebesar 3.519 ya. Untuk alokasi biaya produksi kita jabarkan ya, barang dalam prosesnya kan tadi 200 ya teman-teman, dikalikan dengan unit ekuivalennya, terus dikalikan dengan presentasi yang disyaratkan yang di soal tadi ya teman-teman, 80% ya dan 85%. Hasilnya Rp584.145. Dan alokasi untuk barang jadinya ya 400 unit ekuivalen dikalikan dengan harga per unit ekuivalennya ya teman-teman. Dan dikalikan dengan presentase. Ya, kenapa ini dikurangin? Karena sudah dihasilkan ya teman-teman. Jadinya yang dihasilkan kan 90% nih ya teman-teman, dan persentase keseluruhan kan 100%. Jadi 100% dikurangi dengan yang sudah diselesaikan. Jadi ketemulah seperti ini ya teman-teman. Dan biaya penyelesaian barang dalam proses awal Rp1.229.387. Dan alokasi untuk produk masuk dan selesai bulan ini itu adalah 800 dikalikan 3.519 ini ya, dari sini ya teman-teman. Hasilnya Rp2.815.093. Nah, ini di total ya. Dan hasilnya Rp4.628.625. Ini balance ya teman-teman. Selanjutnya ke kalkulasi metode rata-rata. Dalam kalkulasi biaya rata-rata, persediaan awal barang dalam proses digabungkan dengan periode yang baru. Kemudian biaya unit-unit yang ditransfer ke departemen berikutnya dihitung melalui perkalian jumlah unit yang ditransfer dengan biaya akhir per unit. Dalam metode rata-rata, biaya persediaan awal barang dalam proses ditambahkan ke biaya dari departemen sebelumnya dan ke biaya bahan, pekerja, dan overhead pabrik yang dikeluarkan selama periode tersebut. Biaya per unit akan ditentukan dengan membagi biaya-biaya ini dengan kuantitas produksi ekuivalen. Unit serta biayanya kemudian ditransfer ke departemen berikutnya sebagai suatu angka kumulatif. Simak kembali pada perhitungan metode FIFO sebelumnya, kemudian dikerjakan kembali menggunakan metode rata-rata. Soalnya masih sama ya teman-teman pada penyelesaian metode FIFO. Nah, ini kita cari unit ekuivalennya. Kalau tadi yang FIFO ini dihitung satu-satu gitu ya teman-teman, kalau di average ini langsung diakumulasikan ya. Ini bahan bakunya 1.100 ditambah 100 unit dikurangi dengan 75 dikalikan 1.250. Selanjutnya perhitungan ekuivalen unitnya ya, bahan bakunya ada 1.200 ditambah dengan 200 yang dalam proses dikalikan dengan persentase yang disyaratkan, sehingga diketahui 1.360 unit ekuivalen pada bahan baku dan 1.370 unit ekuivalen pada biaya konversi. Nah, selanjutnya ini laporan biaya produksinya ya teman-teman untuk metode rata-rata. Ini lebih simpel daripada metode FIFO tadi ya. Barang dalam proses awal 400 unit ditambahkan ke dalam proses 1.000 unit ya, masuk dalam proses 1.400 unit. Selanjutnya produk selesai ya, barang dalam proses akhir 1.200 dan keluar produk selesainya 1.200 dan barang dalam proses akhirnya 200, sehingga keluar prosesnya 1.400. Selanjutnya akumulasi biaya produksi, mana barang dalam proses awal ya diketahui ya teman-teman. Ini ada unit ekuivalennya dan ini diketahui
harga per unit ekuivalennya. Nah, selanjutnya alokasi biaya produksi. Ya, untuk alokasi barang dalam proses akhir itu adalah 200 unit ekuivalen dikalikan dengan harga per unit ekuivalennya dikalikan dengan persentase yang disyaratkan pada proses akhir. Sehingga ketemulah hasilnya Rp445.941 ya. Dan alokasi untuk barang jadinya 1.200 dikalikan dengan 3.486 dan diketahui ya hasilnya total alokasi biayanya sebesar Rp4.628.625 ya. Ini sama ya teman-teman, balance ya. Balance. Ya, jadi untuk perhitungan laporan biaya produksi antara akumulasi biaya produksi dan alokasinya itu harus balance ya teman-teman. Oke, perbedaan mendasar dari FIFO dan rata-rata atau average ya. Metode rata-rata umumnya lebih mudah digunakan karena perhitungannya lebih mudah. Metode ini paling sesuai jika hanya bahan baku, biaya konversi, dan tingkat persediaan itu stabil. Metode FIFO paling sesuai digunakan apabila tingkat harga bahan baku, biaya konversi, atau tingkat persediaan berfluktuasi. Perbedaan mendasar di antara kedua metode tersebut yaitu terutama berkaitan dengan perlakuan terhadap persediaan awal barang di dalam proses. Seperti itu ya teman-teman. Untuk materi pada harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa komen aja di dalam video ini ya, di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.